Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima yang terbaik, yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Berikan sorak-sorak tepuk tangan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tanpa terasa, di bulan ketiga, di minggu kedua kita sudah menjalani banyak hal-hal, mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi. Banyak hal-hal, pergumulan yang kita hadapi. Tapi percayalah, ada damai sejahtera Tuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Haleluya, shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, berikan suara-suara bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan ayat yang genap. Tolong Pastor Kevin untuk bisa membantu bersama-sama dengan jemaat semua dengan suara yang baik dan keras. Kejadian pasal 37 ayat yang pertama sampai 11. Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayat pertama, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. 2. Ayat yang kedua, 2, 3. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf tak kala berumur 17 tahun. Bersama-sama dengan jemaat semua. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama, 2, 3. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Ya, mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat yang ke-6, 2, 3. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas-berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat itu. yang ke-8, 2, 3. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tanpa matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat yang ke-10, 2, 3. Setelah hal ini ceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. 11 kita baca bersama-sama. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan, terlebih berbahagia setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang di belakang dengar suara saya, karena suara di atas dengar ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kejadian atau peristiwa daripada Yusuf ini. Yusuf adalah anak kesayangan daripada ayahnya. Seringkali dalam rumah tangga, orang tua, kita sebagai orang tua, yang mengadakan perbedaan anak kita dengan anak yang lain. Seringkali katakan,
ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Ini seringkali terjadi dalam rumah kita, rumah tangga masing-masing. Kalau hal itu terjadi bagi saudara dan saya sebagai orang tua harus bertobat. Kita harus adil kepada anak-anak kita. Amin orang tua. Kadang-kadang memang itu terjadi. Mungkin Yusuf anak yang paling nurut. Dikatakan anak yang suka pelapor di sini. Biasanya anak bontot suka pelapor ya biasanya ya. Biasanya suka pelapor. Dia dikasih ayahnya. Tapi hal inilah yang sering menimbulkan saudara dengan saudara yang lain menjadi iri, menjadi benci. Kalau itu terjadi, mari setiap kita orang tua harus bertobat. Amin. Jangan pernah kita menimbulkan kebencian itu bagi anak-anak setiap kita. Yusuf menerima mimpi daripada Tuhan. Berkas-berkasnya berdiri tegak, lalu berkas-berkas saudaranya menyembah. Mimpi yang kedua, bulan, matahari, dan 11 bintang sujud kepadanya. Apa mimpi itu? Dia cuma menceritakan. Tetapi apa yang akan terjadi, Yusuf tidak tahu. Dia menerima visi itu. Dia menerima. Tetapi saudara, saat kita menerima visi atau menerima mimpi daripada Tuhan, ingat, banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang iri dengan kita. Tetapi, percayalah saudara, kalau itu mimpi dari Tuhan, pasti akan menjadi kenyataan. Amin. Yusuf, waktu menerima mimpi, sekelilingnya menjadi iri dengan dia. Lalu ada niat jahat daripada saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan? Ingin dibunuh. Di ayat-ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca pasal 37 semuanya. Menjadi iri dan akhirnya apa? Ada niat. Setelah iri, benci iri, mulai ningkat lagi. Ingin membunuh, ingin menghabisi Yusuf. Ternyata Yusuf dibuang, dibuat rekayasa, dibuang ke sumur atas izin atau atas ide daripada Ruben adik Yusuf. Asalnya mau dibunuh, tetapi tidak jadi, hanya dibuang ke sumur. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara hari ini menerima mimpi dari Tuhan, menerima visi dari Tuhan, lakukan dengan baik. Tidak usah peduli dengan orang sekelilingmu. Seperti Nuh saat menerima perintah dari Tuhan untuk membangun bahtera, enggak mungkin itu harus dilakukan. Banyak orang mencemooh, banyak orang iri, kamu sudah gila, kamu sudah macam-macam dikatakan. Tapi lakukan yang benar kalau itu memang dari Tuhan. Banyak orang iri, akan orang mencemooh, lakukanlah. Kita pura-pura tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi kita fokus dengan visi apa yang Tuhan berikan. Yang mengerti berkata amin. Yusuf mulai dijual, Yusuf mulai dibuang dan dibunuh. Katanya mimpi itu kalau boleh diartikan, mamanya berkata, apakah aku dan ibumu harus menyembah kepadamu? Kalau dalam kita yang baca tadi. Tetapi apa yang dilakukan? Yusuf bisa berkata, Tuhan, aku sudah mimpi, tapi kenyataannya berbalik. Justru orang lain iri kepadaku. Gak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Lakukan dengan benar. Lakukan bersama Tuhan. Jika itu visi yang Tuhan berikan atas hidupmu. Amin. Yang kedua, waktu kita menerima visi atau menerima mimpi dari Tuhan. Yang kedua, jangan pernah takut. Amin. Jangan pernah takut untuk menerima mimpi. Tapi lakukanlah dengan benar. Orang yang takut menerima mimpi, takut menerima visi dari Tuhan adalah orang yang gagal. Orang yang gagal adalah orang yang takut menerima visi daripada Tuhan. Mungkin hari ini saudara menerima visi dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam apapun. Pasti Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Jangan pernah takut. Melangkahlah bersama Tuhan.
Amin. Kalau kita melangkah pribadi kita akan tidak pernah mampu, tidak pernah bisa. Tetapi kalau kita, visi kita, mimpi kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti dimampukan. Amin. Jangan pernah aku masih muda, aku belum bisa melakukan ini. No, Tuhan tidak pernah memilih usianya, tapi Tuhan mengerti hati setiap kita. Yusuf pada waktu menerima mimpi, usianya berapa? 17 tahun. Teenager. Masih belia. Tapi dia sudah menerima visi yang besar. Apakah saat Tuhan pada saat Tuhan memberikan visi itu langsung terjadi? Tidak, Bapak Ibu. Memerlukan satu proses. Visi itu seperti puzzle, saudara. Tidak bisa, puzzle itu tidak langsung jadi. Tapi satu. Hidup seperti ini. Kalau kita diberikan puzzle kepada Tuhan, pasang dengan benar puzzle itu. Jalankan visi dengan benar apa yang Tuhan berikan. Supaya puzzle-nya sampai berapapun jumlah puzzle-nya akan lengkap. Kalau kita merasa, Tuhan ini enggak cocok Tuhan, aku enggak mau. Saudara enggak mau pasang puzzle itu. Puzzle itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah utuh dalam hidupmu. Jadi visi itu seperti puzzle. Jadi saat ini kalau saudara menerima visi daripada Tuhan, puzzle itu pasang dengan benar. Lakukan, jangan pernah komplain dengan apa yang terjadi atas hidupmu. Yusuf bisa aja komplain. Kok malah aku dijual? Apa arti mimpi ini? Justru kok aku malah dijual? Ya, aku berima besar, tapi kok aku malah dijual? Tetapi percayalah saudara, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah untuk memberi visi. Tetapi yang salah adalah saat kita tidak mau melakukan visi itu. Kalau kita tidak mau menjalankan visi daripada Tuhan. Yang ketiga, waktu kita menerima visi, apa yang harus kita lakukan? Pertahankan integritas kita. Integritas itu penting Bapak Ibu Saudara dalam hidup setiap kita. Saat kita diberikan visi, integritas yang diperlukan dalam hidup setiap kita. Kadang-kadang harta, tahta, wanita, ataupun harta, tahta, pria, itu yang bisa menggoda setiap orang untuk berubah dalam visi. Mungkin awalnya baik, awalnya mulus, sesuai visi Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu karena kita tidak punya integritas, akhirnya visi itu berubah yang akan menjatuhkan. Tetapi apa saudara? Yusuf tetap mempunyai integritas. Walaupun dia masih muda, pada waktu dia dijual dan dia diambil oleh Potifar sebagai budak. Budak itu tidak punya hak dalam hidupnya. Budak itu tidak punya pilihan di dalam hidupnya. Dia harus menurut apa kata daripada tuannya. Karena dia sudah dibeli. Tetapi Yusuf tetap mempunyai integritas dalam hidupnya. Pada waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar. Kalau bayangan saudara, istri Potifar tuh cantik atau jelek? Cantik atau jelek? Kok tahu? Sudah hidup masa itu. Nggak ada fotonya loh. Kalau istri Potifar cantik, pasti Yusuf boleh dong tergoda. Ya kan? Pasti tergoda. Tapi Yusuf punya integritas yang baik di dalam hidup. Kalau kita bayangkan, coba istri Yusuf seperti apa sih? Seperti apa sih? Tua? Ompong? Perot? Enggak. Coba sih contohnya. Apakah seperti ini? Enggak ya, enggak mungkin. Kalau ini saya percaya, saudara didekati wanita seperti ini, pasti Pak Romeles juga lari juga pasti. Lari pasti. Enggak mungkin seperti ini. Atau mungkin seperti ini. Atau mungkin seperti ini istri Yusuf. Giwer. Giginya seliweran. Merasa paling cantik. Atau yang ini.
Menakutkan. Istri Potifar tidak seperti ini. Pasti istri Potifar itu cantik. Pasti mungkin, kalau saya boleh bayangkan, mungkin Yusuf sebagai laki-laki muda bisa aja tergoda. Tetapi Yusuf punya integritas. Integritas itu diuji saat orang lain tidak melihat. Kalau orang lain melihat kita berbuat baik, itu namanya satpam yang sedang menjaga kita. Tapi integritas yang kita punya diuji saat tidak ada orang. Apakah kita tetap berbuat baik, berintegritas? Yusuf punya integritas. Digoda oleh istri Potifar, tapi dia menolak. Zaman Mesir, Cleopatra. Ingat cerita Cleopatra. Cleopatra itu orang yang cantik. Katanya. Wanginya itu sampai 20 meter itu pasti kecium. Mungkin dia memakai parfum selamat tinggal. Kenapa selamat tinggal? Orangnya sudah nggak ada, tapi baunya tetap wangi. Katanya begitu, kalau kita ke Mesir, kalau kita tur ke Mesir, selalu kita dibawa ke tempat parfum. Tempat parfum itu selalu promosinya adalah parfum Cleopatra. Katanya wangi. Supaya kalau ibu-ibu atau wanita memakai parfum ini, suaminya lengket seperti perangko. Diibaratkan Mesir itu mempunyai rempah-rempah, mempunyai wangi-wangi yang mempunyai hal-hal yang luar biasa. Pada waktu itu saya percaya, istri Potifar pun istri yang cantik, mempunyai gaya-gaya trendy, mempunyai wangi-wangian yang luar biasa. Bahkan setiap orang pasti akan tertarik. Sekali lagi, Yusuf tidak tertarik dengan hal-hal dunia. Yusuf hanya tertarik dengan janji Tuhan. Yusuf hanya fokus dengan apa yang Tuhan berikan atas hidupnya. Yusuf meninggalkan semuanya itu dan lari. Lari menjauh, bukan lari mendekat. Ada satu cerita. Satu kali di angkot ada seorang yang rohani lah, katakan pelayan Tuhan. Di angkot tiba-tiba ada seorang nenek-nenek tua sedang tertidur di bahu daripada orang pelayan Tuhan itu. Terus bapak ini mulai menyingkirkan. Tuhan, kuatkanlah hatiku. Disingkirkan. Tuhan, kuatkanlah hatiku. Disingkirkan lagi. Ibu itu sudah mulai tertidur lagi. Disingkirkan. Dia nggak mau tergoda dengan apapun. Tiba-tiba dia tetap berdoa, Tuhan, kuatkanlah hatiku. Tiba-tiba nenek tua itu terturun dari satu tempat yang dia tuju. Tiba-tiba ada satu wanita cantik yang naik ke angkot. Cantiknya luar biasa. Tiba-tiba wanita itu mulai tertidur lagi di bahu daripada si pelayan Tuhan itu. Beda saudara. Kalau nenek-nenek tua bilang apa? Tuhan, singkirkanlah pencobaan ini. Singkirkanlah pencobaan ini dari hidupku. Tapi begitu noni cantik yang datang berkata beda. Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi. Kita sering kali mengubah integritas kita, melihat keadaan-keadaan kita. Jangan ubah mengubah integritasmu dengan keadaan yang saudara lihat. Amin. Saudara berani berkata, tidak untuk dosa. Tidak untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Integritas bukan hanya di dalam gedung gereja. Integritas bukan sepanjang hari Minggu, tapi integritas kita sepanjang hidup kita diuji oleh Tuhan. Amin. Satu kali juga, saudara, ada teman kami dari tetangga kita, tiba-tiba dia diuji. Pada waktu perjalanan imannya kepada Yesus Kristus, tiba-tiba teman kami ini tidak bisa atau mengalami ekonominya. Singkat cerita, dia mulai ditawarkan kembali dengan hal-hal. Saudara tahu maksud saya? Kalau engkau mengikuti kembali, engkau akan kuberikan sekian.
Secara manusia, aku hari ini mengikut Tuhan, tapi aku berkekurangan. Aku butuh itu, aku butuh hal itu. Tetapi, saudara, teman saya itu tidak pernah menjual imannya sampai hari ini. Ujian boleh datang, dan pada akhirnya Tuhan mengangkat kembali hidupnya. Kalau saudara hari ini diuji integritasmu, diuji, nggak usah khawatir. Ada saatnya saudara menerima waktu Tuhan yang terbaik atas hidupmu. Amin. Katakan waktu Tuhan yang terbaik. Imani pujian ini. Waktu Tuhan. Yes, katakan dengan imanmu. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan. Amin. Lewati percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang keempat, waktu kita menerima visi, menerima mimpi dari Tuhan, apa yang harus dilakukan? Seperti Yusuf, dia melakukan apa? Tetap berkarakter, tetap setia, walaupun masuk dalam penjara. Penjara-penjara apa yang dalam hidupmu hari ini mengikat hidupmu? Mungkin masalah persoalanmu yang mengikat hidupmu, yang merasa engkau seperti dalam penjara. Mungkin ekonomimu merasa engkau seperti dalam penjara, pekerjaanmu seperti engkau dalam penjara. Engkau tidak bisa keluar dari penjara itu. Tapi tetaplah setiap kita berkarakter di hadapan Tuhan. Iblis bisa menyerupai Tuhan. Contohnya, saya beritahu. Karunia-karunia yang Tuhan berikan atas kita, iblis bisa meniru. Seperti yang Musa lakukan mujizat-mujizat itu karunia. Iblis juga bisa meniru. Tetapi iblis tidak bisa menirukan karakter. Karena iblis tidak punya buah-buah roh di dalam hidupnya. Buah-buah roh hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang berkualitas. Jangan pernah, saudara, tidak berkarakter dalam hidupmu. Kita mungkin dalam hidup kita, percuma aku berbuat baik, toh aku tidak diberkati. Dia yang jahat kok aku tetap diberkati. Saudara nggak usah mikirkan hal itu. Lakukan apa yang saudara harus lakukan. Urusan Tuhan, apa yang Tuhan harus lakukan. Percayalah saudara, kalau bibitnya baik, tumbuhnya akan baik. Tidak mungkin saudara hari ini berbuat baik, saudara akan menumbuh jahat. Tidak mungkin, itu firman Tuhan. Kalaupun hari ini saudara tidak atau belum menerima penuai janji Tuhan, anak cucumu yang akan menuainya. Amin. Saudara nggak usah berkata, aku percuma berbuat baik. Orang itu jahat tetap diberkati. Pernah saudara terbesit seperti itu? Saudara, jangan pernah melihat kejelekan atau iri dengan orang jahat. Tapi lakukan visi Tuhan, mimpi Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saya satu kali, waktu SMP kurang lebih, mama saya mempunyai biji kacang hijau, sudah rusak. Kalau kacang hijau terlalu lama pasti agak berjabuk ya, rusak gitu ya, ada seperti binatang-binatangnya. Waktu mau dibuang, saya ambil, nggak tak buang ke sampah, tapi saya sebarkan di tanah. Apa yang terjadi?
tumbuh loh saudara. Itu tumbuh kacang hijau. Saya senang waktu itu saya kurang lebih SMP. Wah, tumbuh tanaman saya. Mulai berbuah. Wah, lebih senang lagi saya berbuah. Tetapi apa yang terjadi saudara? Pada buah itu saya buka. Hasilnya jelek. Coba saudara praktekkan. Bibit kacang hijau yang baik dan kacang hijau yang jelek. Sama-sama tumbuh. Tapi buahnya itu yang menentukan dari bibitnya. Begitu saya lihat, ya buahnya jelek. Jadi jangan harap kalau saudara hari ini menabur jelek, saudara akan menerima kebaikan. Tapi percayalah, kebaikanmu akan menerima kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jangan pernah berhenti berbuat yang baik. Berintegritas, berkarakter yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Lebih gampang loh, kita memang melihat orang yang, aduh, dia kok begitu? Dia kok begitu? Kenapa? Lebih gampang kita melihatnya. Berbuat baik memang tidak gampang. Karena iblis selalu untuk menggagalkan, untuk kita berbuat baik. Tapi saat kita terus fokus dengan Tuhan, maka semuanya itu akan tidak terlihat. Kita hanya terlihat dengan Tuhan. Saya mau difoto dulu. Bapak bikin grogi saya, Pak, kalau saya difoto, Pak. Hilang nanti ini ilhamnya, Pak. Gak kidding aja. Jadi, yang keempat, kita harus berkarakter. Kita baca bersama-sama Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Dua, tiga. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf pada waktu di penjara pun, dia mempunyai karakter yang baik. Dia tidak semenang-menang, walaupun dia tahu mungkin dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah loh di penjara itu, dia difitnah. Dia tidak melakukan kejahatan, tapi dia difitnah. Tetapi dia tidak membela dirinya, tetapi dia tetap berkarakter. Sehingga menjadi apa? Kesayangan bagi semua orang. Menjadi kesayangan. Kalau menjadi kesayangan, bahkan Tuhan melimpahkan kasih setianya. Bahkan dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Wow, luar biasa. Kalau saudara disertai Tuhan, saudara dan saya disertai Tuhan, menjadi dahsyat. Disertai Tuhan dengan orang hoki atau orang beruntung itu berbeda. Kalau orang untung itu, mungkin contohnya seperti ini. Malam-malam mungkin di jalan ring road tidak ada angkot. Tiba-tiba kita mau pulang, kita nggak sengaja kita mau keluar, tiba-tiba ada angkot muncul. Oh kebetulan karena dia mau pulang, ngelewatin. Kita untung, ada angkot malam-malam. Saya belum tentu ada angkot. Tapi tiba-tiba ada angkot, untung. Tapi bedanya dengan orang yang disertai Tuhan. Malam-malam kita cari angkot tidak ada. Bukan hanya angkot saja yang lewat. Mungkin ada Pak Gembala lewat, saya lewat, Pak Siloi lewat. Tuhan bisa menggerakkan semuanya untuk kita bisa naik kendaraan itu. Itu loh bedanya. Saudara paham? Kalau untung bisa aja angkot itu lewat ataupun tidak bisa lewat. Tapi kalau orangnya disertai Tuhan, walaupun tidak ada angkot, bukan angkot, tapi siapapun bisa lewat untuk membawa kita. Itu loh bedanya. Kalau saudara dan saya disertai Tuhan, wow, dahsyat. Dahsyat, men. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kata disertai Tuhan. Seperti Elia. Pada waktu dia dikejar-kejar, dia bersembunyi. Tuhan mengirim apa? Burung gagak untuk memberi makan. Kalau kita berpikir secara logika, burung gagak sukanya daging. Tapi Tuhan perintahkan burung gagak untuk mengirim daging kepada Elia. Enggak masuk akal. Mungkin gagak itu kalau boleh ngomong
Loh, aku juga suka daging, kenapa kok aku harus memberikan kepada orang lain? Kalau gagak itu bisa bicara, gagak itu kan berkata demikian. Tapi kalau Tuhan sudah merintahkan, dan kalau Tuhan sudah menyertai, apapun yang Tuhan perintahkan, sekalipun barang benda mati, Tuhan bisa menggerakkan segala sesuatunya. Amin. Elia disertai Tuhan. Dalam keadaan apapun, dia disertai Tuhan. Hari ini apa yang menjadi ketakutan dalam hidupmu? Percayalah, kalau Tuhan yang menyertai hidupmu, kemustahilan apapun akan terjadi pembalikan. Terjadi pembalikan dalam hidupmu. Membalik tangan itu gampang, saudara. Coba saudara ulurkan tangan saudara. Saudara balik. Perlu berapa jam? Berapa jam? Detik, bukan jam. Tuhan itu seperti ini kalau Tuhan mau. Itu Tuhan kita. Enggak perlu berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan. Kalau Tuhan mau hari ini, masalahmu selesai, penyakit sembuh. Hari ini juga engkau akan sembuh dan engkau akan pulih dalam nama Yesus. Apapun yang kau hadapi, enggak usah khawatir. Kita tahu, setahun kita sudah menghadapi masalah COVID-19. Kita berdoa, Tuhan, kapan ini akan selesai? Kita sering berkata, biarlah badai ini cepat berlalu. Tapi kapan ujungnya menuju mana kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau hari ini kita diizinkan Tuhan untuk melewati dan untuk melihat semua peristiwa yang ada di dunia ini, percayalah, Tuhan tetap menyertaimu. Nggak usah takut tentang apapun. Lakukanlah, gunakan protokol kesehatan dengan baik. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi atas hidupmu, Tuhan tetap memberi kekuatan. Hidup ini seperti puzzle, saya sudah katakan. Kita memasang puzzle itu sampai sempurna. Bukan berarti saat kita mengikut Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Setiap masalah persoalan yang kita hadapi, untuk menguatkan iman kita, untuk membagikan iman kita, supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, semua ada waktu Tuhan. Semua ada waktu Tuhan. Saat Yusuf ingin dibunuh, dijual, difitnah, masuk dalam penjara, menjadi kesayangan bagi orang sekelilingnya, ada pengangkatan untuk Yusuf. Ada waktunya Tuhan. Dia diangkat menjadi raja muda di Mesir. Siapa Yusuf? Dia seorang budak, tapi Tuhan bisa mengangkat. Kalau kita bisa katakan dia itu jongos, pembantu yang tidak ada hak, tapi Tuhan bisa mengangkat menjadi orang yang penting di Mesir untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan keluarganya. Kalau kita hari ini menghadapi satu masalah, nggak usah komplain. Kalau kita komplain seperti bangsa Israel saat keluar dari Mesir, dia hidupnya hanya komplain, nggak ada air komplain, nggak ada makanan komplain, panas komplain, semuanya komplain. Maka Tuhan izinkan janji itu tidak bisa dinikmati oleh bangsa Israel. Hanya beberapa orang yang menikmati. Jangan saudara dan saya menjadi bagian orang-orang yang komplain di hadapan Tuhan. Tapi jadilah setiap kita pelaku firman Tuhan. Bila saatnya tiba, semua akan berhenti. Badai akan berhenti. Rasul-rasul Tuhan saat menghadapi badai itu pun, Petrus saat dia meninggalkan Tuhan, waktu dia kembali ke penjala ikan, dia mengalami satu badai. Semalaman tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saat dia kembali bertemu Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Dan badai yang dihadapi pun berhenti. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau sehari ini badai dalam hidupmu sebesar apapun, puting beliung, badai Katarina, badai-badai apapun, enggak usah khawatir.
Tuhan sanggup menyelesaikan. Asal engkau berintegritas, berkarakter, dan jangan takut menghadapi segala sesuatu. Percayalah, Tuhan selalu menyertai setiap kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 28. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Roma 8 ayat 28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya adalah terpanggil dan ditetapkan untuk menerima rencana Allah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada satu helai pun rambut yang tanggal dalam hidup setiap kita tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Kau tidak pernah sendiri. Rambutmu sekalipun rambutmu jatuh dalam hidupmu, itu pun seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Tuhan tahu lembaran keberapa rambut yang jatuh dalam hidupmu. Rambut satu helai itu tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan begitu konsen. Tuhan begitu memperhatikan. Apalagi saudara dan saya. Tuhan pun memperhatikan setiap kita. Nyawanya pun Dia berikan untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi saudara, gak usah takut. Gak usah khawatir tentang apapun juga. Kalau hari ini saudara menghadapi, melangkahlah dengan berani bersama Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan memiliki segala-galanya. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Imanmu yang menyelamatkan hidupmu. Percayalah, siang hari ini siang pemulihan, siang mujizat Tuhan, siang kemenanganmu bersama Tuhan. Angkat tanganmu dengan percaya. Angkat tanganmu dengan percaya. Izinkan Tuhan menyelesaikan. Izinkan Tuhan menyelesaikan setiap masalahmu. Pergumulan rumah tanggamu, pergumulan anakmu, pergumulan orang tuamu, pergumulan apapun. Angkat tanganmu dengan percaya. Pulang dari tempat ini, hidupmu berkemenangan bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberi jawaban bagi setiap doa kita. Kata terlambat tidak pernah terlambat. Seolah-olah kita sudah di ujung tanduk hari ini. Kita mau jatuh. Tapi percayalah, kita tidak pernah dibiarkan Tuhan jatuh tergeletak. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita jatuh terpuruk. Walaupun hari ini engkau sudah di ujung tanduk. Hari ini kau sudah di ujung jurang sekalipun. Seolah-olah engkau tidak ada pengharapan lagi. Tapi percayalah, tangan Tuhan selalu menopang setiap kita. Tangan Tuhan selalu menatang setiap kita. Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi atas hidup kita. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita lebih beriman kepada Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Percayalah, tidak ada sehelai pun rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Kau menjagaku. Angkat tanganmu. Kala segalanya yang ku perlu Di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Jesus, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Angkat tanganmu, katakan. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kau
Siang pagi ini saudara, kalau engkau pernah diperlakukan tidak adil, engkau mengalami keadaan-keadaan yang buruk dalam hidupmu, engkau marah, engkau dendam, engkau sakit hati, siang ini ambil keputusan, lepaskan semuanya. Si Yusuf melepaskan semuanya di hadapan Tuhan. Maka tangan Tuhan akan bekerja. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganku. Lepaskan kepada Tuhan. Ampuni, ampuni, rilis, rilis. Jika tak kawasan datang, jika tak kawasan datang, Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, sebab Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Janganlah jatuh. Kita percaya Tuhan akan mengangkat hidupmu, seperti Tuhan akan berbalik terhadap Yusuf. Demikianlah Tuhan melakukan pembayaran tubuh dari penjara yang kali bawa. Tuhan angkat ke istana, ke istana. Angkat kedua tanganmu. Biarkan saya melepaskan berkat atas saudara. Hamba lepaskan berkat atas semua umatmu. Mulai hari ini tidak ada yang tidak Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Semua yang Tuhan kerjakan baik, indah, dahsyat dalam hidup kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kondisi-kondisi, keadaan, situasi yang mengintimidasi, yang menggagalkan rencana Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini rencana Allah tidak ada yang gagal. Rencana Allah dalam hidupmu besar, dahsyat, ajaib. Terjadilah kuasa Tuhan, terjadilah pembalikan Tuhan, terjadilah kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor. Engkau akan naik bukan turun. Engkau akan dimuliakan Tuhan. Seperti bintang-bintang demikianlah engkau akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Seperti bintang-bintang demikianlah keturunanmu akan di bintang-bintang di langit. Mau memberkati semua umatmu hari ini. Terima kasih buat firman sampai oleh Ibu Pendeta Foni Kusuma. Berkati beliau, urapi dia Tuhan. Mari kasih Tuhan, kita arahkan tangan kita memberkati hamba Tuhan. Kubalah Tuhan, urapi dia, pakai dia. Kami percaya seperti janji firman-Mu ya dan amin terjadi dalam hidup setiap kami. Kalau Yusuf punya karakter, Yusuf punya kebenaran, maka hidup kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dalam integritas dan karakter Kristus. Maka percaya kemuliaan-Mu dinyatakan, meteraikan firman-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, kemenangan dalam hidup hamba-Mu ini. Berkati keluarganya, berkati hidupnya, berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin. 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 Tepuk tangan yang paling meriah.